Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam harmoni. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan LKM 5 dari mata kuliah Praktikum Kimia Organik. Namun sebelum itu, perkenalkan, nama saya Madi Pipi Arianti dengan NIM 1913031005 dari kelas 5A Pendidikan Kimia, jurusan Kimia, Universitas Pendidikan Ganesha. Nah, pada LKM 5 ini terdapat beberapa soal, yang mana yang pertama yaitu sebutkan 3 jenis perbedaan reaksi substitusi elektrofilik dengan reaksi substitusi nukleofilik dan berikan contohnya. Nah, perbedaan yang pertama yaitu pada elektrofilik, reaksi yang dapat menerima pasangan elektron, sedangkan pada reaksi substitusi nukleofilik, reaksi yang dapat menyumbangkan pasangan elektron. Perbedaan yang kedua yaitu pada reaksi substitusi elektrofilik mempunyai muatan positif atau bermuatan netral, sedangkan pada reaksi substitusi elektrofilik, reaksi substitusi nukleofilik mempunyai muatan yang negatif atau bermuatan netral. Untuk perbedaan yang ketiga yaitu pada elektrofilik, reaksi ini elektrofil mengalami penambahan elektrofilik, sedangkan pada reaksi substitusi nukleofilik, nukleofil mengalami penambahan nukleofilik. Nah, contoh dari perbedaan ini dapat dilihat pada slide sebelah kanan. Selanjutnya, soal nomor 2, tentukan dan beri contoh cara untuk menghitung rendemen hasil percobaan substitusi elektrofilik. Nah, untuk menghitung rendemennya dapat menggunakan rumus massa hasil percobaan dibagi massa secara teoritis dikali 100%. Contohnya itu seperti C6H11OH reaksikan dengan H2CrO4 menghasilkan C5H10CO, HCrO3- dan H3O+. Nah, pertama-tama kita mencari mol dari C6H11OH dengan rumus massa per BM. Misalnya massa yang kita gunakan yaitu 50 gram dengan berat jenis molekul yaitu 100,2 gram per mol. Maka dapatkan hasil yaitu 0,499 mol. Selanjutnya mencari mol C5H10CO. Mol C5H10CO ini sama dengan mol C6H11OH, sehingga mol C5H10CO yaitu 0,499 mol. Selanjutnya mencari massa dari C5H10CO yaitu 0,499 mol dikali 98,2 gram per mol, didapatkan hasil sebanyak 49 gram. Nah, setelah itu mencari persen dari rendemen yaitu massa hasil percobaan dikali massa teoritis dikali 100%, yang mana massa hasil percobaannya yaitu 42 gram dibagi dengan massa teoritisnya yaitu 49 gram dikali 100%, sehingga mendapatkan hasil rendemen yaitu 85,7%. Selanjutnya soal nomor 3, sebutkan bahan dan alat yang dibutuhkan dalam percobaan ini, serta mengapa benzena dalam percobaan ini dianggap sebagai basa. Nah, bahan yang digunakan dalam percobaan ini yaitu HNO3 pekat, H2SO4 pekat, es, bromobenzena, etanol, alkohol dingin, dan aquades. Sedangkan alat yang digunakan yaitu penanggas es, corong pisah, gelas kimia 100 ml, pipet tetes, Erlenmeyer, cawan, labu dasar bulat, termometer, pendingin, statif, dan klem. Nah, benzena dalam percobaan ini dianggap sebagai basa atau bertindak sebagai pendonor elektron karena kaya akan elektron, sehingga sangat mudah untuk mendapatkan serangan elektrofilik. Namun, meski benzena mudah diserang oleh elektrofilik, benzena akan lebih mudah mengalami reaksi substitusi daripada reaksi adisi. Selanjutnya, soal nomor 4. Sekilas, benzena sangat menyerupai alkena yang juga memiliki elektron pi di dalamnya. Sebutkan perbedaan benzena dengan alkena ditinjau dari elektron pi yang dimilikinya. Nah, ditinjau dari elektron pi, perbedaan benzena dengan alkena yaitu alkena memiliki 2 jenis ikatan, yaitu 1 ikatan pi dan 1 ikatan sigma. Sedangkan pada benzena terdapat ikatan pi yang terkonjugasi.
Selanjutnya soal nomor 5, tuliskan pembentukan elektrofilik dalam reaksi substitusi elektrofilik yang dikerjakan. Nah, gambarnya dapat dilihat pada slide. Dengan penjelasan mekanisme tersebut menggambarkan atom oksigen pada HNO3 yang mengandung pasangan elektron bebas, menyerang H+ yang berasal dari asam sulfat sehingga asam nitrat terprotonkan, kemudian terdehidrasi dan dihasilkan ion nitronium. Selanjutnya soal nomor 6, jelaskan reaksi berikut. Reaksi yang dimaksud ada pada slide di samping soal, yang mana pada tahap ini merupakan tahap 2 dalam substitusi elektrofilik, yaitu pembentukan kompleks pi antara elektrofil dengan cincin benzena. Elektrofil tidak langsung terikat pada salah satu posisi pada cincin kompleks pi karena terjadi penataan. Nah, mekanismenya dapat dilihat pada slide mengenai penjelasan reaksi tersebut. Selanjutnya soal nomor 7, jelaskan mekanisme reaksi yang terdapat dalam gambar yang disajikan pada lampiran di bawah. Nah, gambarnya itu dapat dilihat pada slide. Mekanisme reaksi substitusi melibatkan serangan elektrofilik pada ikatan pi dari alilsilana 1 atau vinisilan 4 untuk menghasilkan zat antara kationik 2 atau 5, dan nukleofil kemudian menggantikan gugus sitil dengan pembentukan alkena 3 atau 6. Karena hilangnya gugus silil lebih cepat dengan oksigen atau nukleofil halogen daripada hilangnya proton sebanding posisi ikatan rangkap ditentukan oleh atom yang silikon melekat. Selanjutnya soal nomor 8, pada tahap awal yang dilakukan dalam percobaan ini adalah membuat campuran 5 ml HNO3 pekat dan 5 ml H2SO4 pekat dalam labu dasar bulat dan didinginkan dalam penanas air dicampurkan es. Nah, jelaskan tujuan dari perlakuan ini. Tujuannya yaitu adalah agar kedua asam pekat di atas tidak mudah menguap dan gas NO2 yang terbentuk tidak mengalir bebas ke udara karena bersifat racun. Selanjutnya soal nomor 9, langkah yang ada pada nomor 8 lanjutkan mengaitkan dengan adapter Claisen, termometer, dan pendingin dengan menggunakan statin dan klem 3 jari. Jelaskan tujuan dari langkah ini dan jelaskan apa yang dimaksud dengan adapter Claisen. Nah, tujuan dari langkah ini yaitu untuk mendinginkan gas NO2 yang kemungkinan terbentuk dalam reaksi sehingga tidak mengalir bebas di udara. Adapter Claisen adalah item serbaguna dari gelas lancip standar. Alat ini digunakan dalam situasi yang membutuhkan lebih dari satu outlet dari labu atas bulat. Misalnya, dalam reflux campuran reaksi, kadang perlu untuk mengembunkan uap yang naik dan menambahkan reaktan ke dalam campuran pada waktu yang sama. Dalam situasi ini, salah satu sambungan atas adaptor Claisen akan menuju ke kondensor dan satu lagi ke corong jatuh atau corong pemisah. Nah, gambar dari adaptor Claisen dapat dilihat pada slide pada bagian sebelah kanan. Selanjutnya soal nomor 10, jelaskan mengapa harus ditambahkan sebanyak 0,025 mol bromobenzena atau 2,62 ml bromobenzena. Ditambahkan sedikit demi sedikit selama kurun waktu 15 menit sambil dikocok. Mengapa harus ditambahkan sedikit demi sedikit? Nah, penambahan bromobenzena dilakukan sedikit demi sedikit agar tumbukan partikel bromobenzena dengan gugus NO2+ lebih sempurna, yang juga didukung dengan menjaga suhu pada rentan 50-55 derajat Celcius, sehingga terbentuk padatan bromobenzena yang berwarna kekuningan yang menggumpal-gumpal. Selanjutnya soal nomor 11, suhu reaksi dijaga saat penambahan bromobenzena antara 50-55 derajat Celcius. Apa alasannya suhu harus dijaga pada suhu tersebut? Nah, penambahan bromobenzena suhu harus dijaga antara 50-55 derajat Celcius agar reaksi yang berlangsung dapat terjadi dengan baik dan efektif. Terbentuk nitrobromobenzena.